Welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Baik, selamat datang kembali Trust People di Medicast, podcast kesehatan nomor 1 di Indonesia, persembahan dari Trust Medis. Kali ini kita akan membahas soal corona, positif corona, saya bisa apa? Sudah banyak informasi mengenai cara mencegah COVID-19 seperti mencuci tangan, jangan menyentuh wajah, tetap berada di rumah, dan melakukan physical distancing. Tapi belum banyak informasi mengenai apa yang bisa dilakukan ketika Anda dites positif terkena virus corona ini. Saat ini saya sudah bergabung bersama Dr. Olivia Jennifer. Beliau adalah Health Solution Architect dari Trust Medis dan juga sedang aktif praktik di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Baik. Oke, dok, kita kan sudah banyak melihat nih ya informasi mengenai cara pencegahan virus corona ini. Mulai dari yang saya sebutkan tadi, ada cuci tangan, physical distancing, dan sebagainya. Namun, apa langkah yang bisa kita lakukan, atau mungkin kita masuk ke pola pikir dulu nih ya, apa yang harus diluruskan di pikiran kita sendiri ketika, wah, saya dites positif nih corona? Oke, jadi saya akan mulai dengan gejala yang mungkin timbul akibat penyakit corona ini. Umumnya, penderita akan mengalami gejala seperti demam, kelelahan, ada juga batuk kering, alias batuk yang tidak menghasilkan dahak. Di luar 3 gejala umum tersebut, ada pula penderita yang mengeluhkan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, maupun diare. Tapi, sekitar 80% dari penderita COVID-19 ini hanya mengalami sakit yang ringan hingga sedang. Dapat sembuh tanpa perlu perawatan khusus. Namun, 1 dari 6 penderita mengalami sesak napas. Hal ini yang kita sebut sebagai sakit berat. Jadi, sebenarnya COVID-19 ini bukan penyakit yang berbahaya, kecuali untuk lansia dan orang-orang yang rentan, karena memiliki imunitas rendah atau penyakit penyerta. Oke, berarti di luar kasus-kasus yang itu kan terbilang jarang ya dok ya, tapi untuk masyarakat secara umum gitu ya, sebagian besar tidak perlu panik intinya ya? Ya, apabila kita dites dan ternyata positif corona, kita jangan panik terlebih dahulu, karena penyakit corona ini sebetulnya penyakit yang bisa disembuhkan, kecuali untuk kasus dengan gejala yang berat. Oke, coba kita mari back to basics dulu nih dok. Mungkin pendengar di rumah ada yang masih belum clear gitu. Sebenarnya separah apa sih COVID-19 ini? Dari data yang tersedia saat ini, kita belum bisa menyimpulkan secara persis seberapa parah wabah COVID-19 ini. Tingkat keparahan atau mortalitas itu adalah angka kematian. Suatu wabah itu juga sangat tergantung pada kapasitas sistem kesehatan publik setempat dalam menangani kasus yang ada. Namun temuan awal mengindikasikan bahwa tingkat keparahan COVID-19 lebih rendah dari penyakit SARS. Berdasarkan data dari 44.000 pasien yang dirilis oleh Central of Disease Control di Tiongkok, proporsi pasien dengan gejala ringan seperti flu biasa sebanyak 81% dengan tingkat kematian 0. Oke. Kalau yang gejala lebih serius gitu ada nggak dok? Ada. Pasien dengan gejala yang lebih serius seperti sesak napas atau pneumonia itu sebesar 14% dengan tingkat kematian 0. Oke, pneumonia ini yang menyerang apa dok? Pneumonia ini adalah radang pada paru-paru. Oke. Kemudian pasien yang mengalami gejala berat sampai harus masuk ICU dengan kondisi kritis seperti gagal pernapasan, syok sepsis, dan gagal multi organ sebesar 5% dengan tingkat kematian 50%. Cukup rendah gitu ya dok, bisa dibilang? Sebetulnya iya, cukup rendah. Oke, nah balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau misal saya dites positif nih virus corona, berarti langkah-langkahnya saya harus mulai bagaimana nih dok? Yang pertama, kita harus tetap tenang. Fokus pada jumlah penderita yang sembuh dan ikuti perkembangan hanya dari sumber terpercaya. Karena sekarang banyak hoax gitu kan yang beredar di masyarakat. Jadi kita harus punya kiblat, yaitu Kementerian Kesehatan, WHO, CDC, itu aja. Ini terkait kondisi mental juga berpengaruh gitu ya dok ya? Betul. Oke. Penelitian mengenai penyakit ini terus berlangsung dan banyak dilakukan oleh berbagai pihak dari berbagai negara. Jadi, jangan khawatir dan ikutin selalu perkembangan dari penelitian-penelitian yang ada. Kita juga tetap
harus membiasakan menjaga kebersihan diri, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, dan menghindari interaksi langsung dengan orang lain atau isolasi diri. Oke, nah terkait isolasi diri ini dok, sebenarnya isolasi ini tuh kita ngapain dan perlu berapa lama kita ngejalanin isolasi diri ini dok? Bagi pasien yang ternyata terdeteksi positif corona dengan gejala yang ringan, pasien tersebut wajib melakukan isolasi mandiri di rumah sekurang-kurangnya selama 14 hari. 14 hari, 2 minggu ya berarti ya? 2 minggu. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isolasi mandiri? Yang pertama, pasien tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Oke. Jadi harus beristirahat penuh di dalam rumah. Atau bila kondisi pasien memungkinkan, bisa work from home ataupun school from home. Oke. Nah, yang kedua, kita harus menghindari kontak dengan orang yang tinggal serumah dengan berada di kamar yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Bukan berarti tidak boleh berinteraksi sama sekali dengan anggota keluarga, tapi kita harus menjaga jarak atau physical distancing setidaknya 1 meter. 1 meter ini wajib ya? Wajib, terutama bagi anggota keluarga dengan kondisi rentan, contohnya lansia, atau yang memiliki penyakit kronis, maupun ibu hamil. Oke, nah soal beraktivitas atau beristirahat di rumah ini kan pasti ada ya penggunaan masker atau penggunaan alat-alat di rumah yang sehari-hari. Ini approach-nya bagaimana dok untuk penggunaan peralatan di rumah? Kalau untuk masker, pasien wajib memakai masker meskipun di dalam rumah. Oke. Dan untuk peralatan yang digunakan sehari-hari juga sebaiknya terpisah dengan anggota keluarga lain, seperti peralatan makan, peralatan mandi. Terus yang penting, kita juga harus menyediakan plastik atau tempat sampah khusus terpisah dengan pasien. Untuk membuang tisu yang digunakan pasien ketika batuk ataupun bersin. Oh iya penting tuh ya. Iya, atau untuk membersihkan hidung dan mulut. Selain itu, pasien juga harus rutin membersihkan permukaan benda-benda yang sering dipegang oleh pasien dengan menggunakan cairan disinfektan. Berarti mulai dari punyanya siapa itu memang harus ada yang ya untuk si orang yang positif ini ya dok ya. Berarti nggak boleh digabung-gabung lah kasarannya gitu ya. Betul. Oke, kalau kita ngomongin soal obat-obatan nih kan banyak banget informasi soal obat ini, obat itu yang untuk menyembuhkan. Nah, untuk apa masyarakat yang saya udah dites positif nih untuk virus corona. Apa sih obat-obatan yang bisa dikonsumsi untuk saat ini? Sampai saat ini belum ditemukan obat spesifik untuk COVID-19. Akan tetapi penelitian terus dilakukan oleh berbagai pihak. Fokus penanganan COVID-19 pada saat ini hanya untuk gejala yang timbul pada penderita. Seperti bila pasien demam, kita berikan obat penurun demam. Bila pasien batuk, kita berikan obat batuk. Tentunya juga dengan pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh penderita. Sementara itu, penderita dengan gejala yang lebih serius harus dirawat di rumah sakit. Berarti untuk yang gejala ringan itu masih bisa diberikan obat sesuai gejalanya itu ya dok ya? Bersin-bersin ya obat flu, obat batuk ya. Betul. Untuk yang batuk gitu ya. Untuk menjalani kehidupan sehari-hari di rumah ini, di kebutuhan dasar aja, mungkin seperti makan, minum, sampai buang air mungkin itu ada treatmentnya tersendiri juga atau gimana dok? Sebetulnya tidak ada pantangan untuk makanan atau minuman bagi penderita penyakit corona. Tetapi sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Untuk apa? Itu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau mengenai buang air, sejauh ini belum ada penelitian yang dapat membuktikan penyebaran virus corona melalui kotoran manusia. Meski pada beberapa sampel kotoran manusia ditemukan virus corona di dalamnya. Sampai saat ini masih disebutkan bahwa penularan virus COVID-19 hanya melalui droplet. Droplet ini dalam artian air liur seperti itu ya dok ya? Iya, jadi percikan dari air liur. Dari bersin, dari batuk itu ya? Bersin, batuk. Nah kalau misalkan dari cairan itu, misal kita berolahraga nih sebagai pasien positif corona untuk menjaga kebugaran, itu aman atau tidak dok? Dari keringat itu apa bisa menularkan virus juga? Jadi selama fisik kita kuat, tentu boleh kita olahraga sendiri di rumah. Karena dengan tetap aktif dan rutin berolahraga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien. Cuman masalah berkeringat tidak perlu khawatir, karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, penularan COVID-19 ini hanya melalui droplet. Atau air liur itu tadi ya? Iya. Jadi itu tadi ya penjelasan dari Dr. Olivia mengenai COVID-19 ini. Mungkin
mungkin boleh ditarik satu kesimpulan dok yang bisa diambil oleh pendengar yang mungkin keluarganya, temannya, atau dirinya sendiri itu dites positif untuk COVID-19 ini dok? Bagi pasien yang terdeteksi positif COVID-19, yang pertama jangan panik. Karena penyakit corona ini bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit corona ini penyakit yang bisa disembuhkan meskipun tidak ada obatnya karena dia sifatnya adalah self-limiting disease. Asal kita mengikuti anjuran yang benar mengenai isolasi diri, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengikuti etika batuk dan physical distancing, kita bisa melawan penyakit corona ini. Baik, Dr. Olivia Jennifer, terima kasih banyak atas waktunya untuk bergabung di Medicast episode kali ini. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tetap menjaga kesehatan diri ya. Medicast is brought to you by Trust Medis, health tech solution that you can trust. For more information, log on to www.trustmedis.com.